Well, if someone asks me, do I love 2020? I'm not gonna lie, I don't, but I also don't hate it because I think 2020 has been making me stronger and find something more inside myself. I know what I want, I know what I like, so that's why I really appreciate it. Yang tadinya aku gak suka buku, turn out right now I'm at the stage where I would super happy to spend my time and my money for book. Anyway, Happy New Year! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Farah dan selamat datang di YouTube channel aku. If you guys new here, make sure you click that subscribe button and all the links I mentioned in this video will be in the description box below. So let's jump into it. Di video kali ini I wanna let you guys know that I have new segment called New Book Club. So if you guys wondering apa itu New Book Club actually stand for Noob Book Club, which mean klub buku bagi orang-orang yang newbie atau baru suka dan addicted terhadap buku seperti aku. Ikatlah ilmu dengan menulis atau dengan tulisan. So that's why I believe apa-apa yang telah aku pelajari dan dapatkan dari buku akan lebih jauh tertanam di dalam diriku jika aku menuliskannya dan membagikannya ke orang lain. Because the best way to understand a concept is also to explain it to someone else, right? So that is the strongest why behind I made this segment. Dan di segmen ini aku akan sharing keys and also summarize dari buku-buku life changing favorit aku, sehingga orang lain yang sebelumnya belum punya kesempatan untuk mendapatkan informasi that those book exist akan juga ikut membaca dan mendapatkan ilmunya. Dan aku berharap Noob Book Club ini bisa jadi wadah untuk kita saling berbagi perspektif atas apa-apa yang telah kita baca, terus kita berbagi referensi bacaan, juga encouragement atau semangat untuk membaca lebih banyak. So, buku yang deserve the first episode of this segment is obviously Outliers, The Story of Success by Malcolm Gladwell. Jadi, aku akan spill beberapa fakta mind-blowing dari buku ini yang aku yakin bisa menarik kalian juga untuk membaca setelah mendengarnya. Dan untuk summary lengkapnya kalian bisa cek Notion aku. Anyway, I got the template from Ali Abdaal, but I made some adjustments. So, if you want it, you can duplicate it. Sebenarnya, aku masukin buku ini ke wishlist udah lama banget karena udah banyak yang nge-mention di mana-mana. And one of them yang nge-mention adalah Bill Gates. Yang mana Bill Gates mengatakan bahwa Outliers masuk ke dalam satu dari 15 buku yang menurut dia everyone should read. Dan aku berkesempatan untuk beli buku ini akhir Desember kemarin 2020. Belinya di Perry Plus. Harganya 142.000. Kalian juga bisa beli di Gramedia untuk yang terjemahan. I think this book should be required reading by everyone since this book is exposing something that is really matters in our world. Ini buku tentang life advice, jadi nggak ada threshold atau interest tendency. So whoever need to read this book and got no reason not to. I think this is so far one of the book that most change my life perspective. Dan impression aku ketika membaca buku ini, awal-awal di 3 chapter pertama, I was flabbergasted, I was mind blown, and speechless. Kayak bener-bener wow. Buku ini tuh mengeksplor rahasia di balik kesuksesan seseorang bisa menjadi outliers. Yang menurut Gladwell, outliers merupakan orang-orang yang melakukan sesuatu beyond the anomalies. Dan di sini Gladwell menjabarkan beberapa alasan mengapa ada orang-orang yang jauh lebih sukses daripada orang-orang sukses pada umumnya. Dan banyak di antara faktor pendorong kesuksesan orang-orang itu atau like factor that is contribute to their success itu nggak pernah kita sadari dan pikirkan sebelumnya. Sebenarnya Gladwell sendiri merupakan seorang revisionist historian seperti nama podcastnya ya, Revisionist History, yang dia tuh sukanya mengkaji dan juga memeriksa hal-hal yang selama ini sering disalahpahami dan diabaikan oleh masyarakat. Saat ini di masyarakat banyak sekali orang-orang yang meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan murni hasil kerja keras 100% dari individu itu sendiri. Tidak ada campur tangan dari orang lain, dunia ataupun lingkungan sekitar di mana mereka tinggal dan juga dilahirkan dan juga tumbuh itu nggak berpengaruh, dan aturan-aturan yang di dalamnya pun nggak berpengaruh terhadap kesuksesan mereka. Itu menurut Gladwell salah. Ia percaya bahwa bukanlah orang yang bersinar atau yang paling pintar atau like the brightest would likely succeed, tapi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang memiliki kesempatan atau keberuntungan dan juga warisan, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan kedua hal tersebut.
Dan pada akhirnya kesuksesan itu bukan murni 100% dari kerja keras individu atau individual merit, atau like no one can take 100% credit of their success. Kesuksesan merupakan kumpulan atau akumulasi dari kesempatan-kesempatan atau keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan selama hidup mereka. Nah, lantas apa masalahnya jika perspektif di dalam masyarakat seperti itu? Ketika kita kuat meyakini bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh bakat atau usaha individu atau individual merit, dan kita tidak pernah menyadari bahwa ada faktor besar atau faktor pendorong yang jauh lebih besar daripada itu, kapan kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan, karir dan juga penghasilan dari orang tua kita, apa warisan budaya dari negara kita, maka akan sulit kita untuk mengontrol kesuksesan yang kita inginkan. So actually this book is consists of two parts. The first part is about opportunity and the second part is about legacies. Dan each part consists of 5 chapter. Jadi di tiap-tiap opportunity itu ada macam-macam jenisnya, dan di tiap legacies pun seperti itu. Aku akan ceritakan kisah Bill Gates yang diangkat di dalam buku itu, yang mewakili secara keseluruhan faktor-faktor opportunity yang ia dapatkan. Yang pertama, Bill Gates dilahirkan di keluarga yang sangat berkecukupan atau sangat kaya, di mana saat itu ketika umur 8 tahun ia dipindahkan oleh orang tuanya dari public school ke private school, yaitu Lakeside, di mana Lakeside merupakan satu-satunya sekolah yang saat itu memiliki computer center atau computer club dengan time sharing terminal, yaitu sistem komputer yang paling tercepat saat itu. Dimana saat tahun 1960-an itu most of all universities itu nggak punya gitu. And then the second opportunity that they had, orang tua siswa yang sekolah di Lakeside itu memiliki cukup uang untuk membayar school computer fee, sehingga anak-anaknya itu bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar komputer. Yang selanjutnya, jadi Bill Gates berkesempatan untuk masuk ke C-Cube atau Computer Center Corporation, di mana saat itu salah satu orang tua siswa dari Lakeside itu bekerja di situ. Selanjutnya, Bill Gates juga berkesempatan untuk masuk ke ISI atau Information Science Inc., which is saat itu dia butuh orang untuk mengerjakan software, tapi dia nggak punya uang untuk itu. Dan dia bertemu dengan Bill Gates yang saat itu adalah anak sekolahan yang nggak butuh untuk dibayar, sehingga Bill Gates dengan senang hati bekerja dengan mereka dan dibayar dengan free computer time. Selanjutnya yang kelima, ia tinggal dengan jarak yang cukup dekat sekali in walking distance dengan University of Washington Computer Center, di mana saat itu komputer centernya itu memiliki free computer time pada jam 3 malam sampai jam 6 pagi. Sehingga ia datang ke sana setiap malam, setiap hari untuk belajar software, belajar coding. Dan selanjutnya, Bill Gates lahir di tahun 1955, yang pada saat itu the greatest economic transformation di US itu happen in tahun 1960 sampai tahun 1970. Dan 75 richest people in human history, 14 di antara mereka adalah orang-orang Amerika yang lahir di 1830 sampai 50 seperti Bill Gates. Dan most important date of computer revolution terjadi di Januari 1975, sehingga Bill Gates memiliki kesempatan untuk memanfaatkan fenomena ini. Ia nggak terlalu muda, ia juga nggak terlalu tua, jadi umurnya itu pas pada saat umur dia sekitar 20 tahun. Dan dibuktikan bahwa computer revolutionist seperti Bill Gates, Paul Allen, Steve Jobs, dan juga Bill Joy itu juga lahir di tahun yang sama, atau bisa kita sebut sebagai the relative age effect. Kumpulan-kumpulan keuntungan yang didapatkan Bill Gates ini ternyata sangat mendukung kesuksesan dia. Bayangkan jika Bill Gates lahir di Asia, bukan di Amerika. Bayangkan Bill Gates jika lahir di keluarga yang tidak berkecukupan. Bayangkan ia tidak tinggal di dekat University of Washington. Dan bayangkan jika free computer time yang diberikan oleh University of Washington itu nggak di jam 3 sampai jam 6 pagi, tapi di siang hari. Bayangkan, pasti saat ini kita tidak bisa menikmati apa itu yang disebut dengan Windows. Memang mereka semua bekerja keras dan mencapai 10,000 hour, the magic number of true expertise. But you gotta have opportunity to give you chance to make it, atau to put in 10,000 hour. Untuk practice itu diperlukan opportunity gitu loh. Gak hanya kita kerja keras doang, tapi kalau gak ada kesempatannya kita gak bisa kayak gitu. So that's why opportunity is playing the biggest role di kesuksesan para outliers. The first part of this book is all about opportunities that outliers such the richest people in human history, terus sport
player, The Beatles, you name it. Dan di part kedua dari buku ini membahas tentang legacies. Jadi untuk melihat kesuksesan seseorang, kita harus melihat jauh lebih dalam dari mana ia berasal. Di sini Gladwell mencoba menjawab mengapa orang-orang Asia unggul dalam kecerdasan matematika dibandingkan dengan orang-orang dari negara lain, dan mengapa orang-orang dari South America lebih rentan untuk melakukan violence atau kekerasan, dan mengapa Korea memiliki angka kecelakaan pesawat yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya ialah karena budaya yang diwariskan kepada mereka tanpa disadari mempengaruhi semua itu. Salah satu faktor yang menjadikan orang-orang Asia, khususnya orang-orang Cina, itu unggul dalam kecerdasan matematika ialah culture, yaitu pada sisi bahasa. Di mana dalam bahasa Cina 4 is C dan 7 is key. Dan mereka juga memiliki sistem perhitungan yang logis, yang mana dibuktikan bahwa memory span itu correlated dengan time to pronounce number, dan perhitungan logis yang mereka miliki memudahkan mereka untuk melakukan basis-basis perhitungan, dan dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa anak-anak Chinese berusia 4 tahun itu dapat menghafal hingga 40 angka, sedangkan anak-anak Amerika dalam usia yang sama hanya bisa menghafalkan hingga 15 angka. Dan ketika mereka berumur 5 tahun, maka perbedaannya akan jauh sangat besar. Ditambah lagi mereka juga besar dan berdampingan dengan budaya petani padi yang bekerja sangat keras dari subuh hingga petang. Jadi pada intinya kesuksesan para outliers ini didasarkan pada kumpulan keuntungan atau kesempatan dan juga warisan-warisan yang diberikan kepada mereka. Memang beberapa ada yang pantas, tapi beberapa yang lain hanya murni beruntung. Meskipun demikian, faktor-faktor tersebut sangat berperan besar menjadikan mereka hingga di posisi outliers. Dan dengan banyak contoh riset yang fascinating dan juga kisah-kisah nyata yang ditulis Gladwell di dalam buku ini, dengan kita membaca dan memahami buku ini secara penuh, kita bisa memahami bagaimana arti sebenarnya menjadi outliers, what it means to be an outlier. Yang pertama adalah aku bisa menjadi lebih aware dan appreciate every simple thing that is surround me and really matters, dan never take anything for granted, karena gak semua privilege atau keuntungan atau kesempatan yang aku dapatkan itu didapatkan oleh orang lain. Yang kedua, I have to be more modest dan juga grateful, karena aku sadar bahwa I'm not the only one that would make it this far. I could never take 100% credit of my success. Dan yang terakhir, it made me realize that I have to work hard and practice a lot to be an outliers. Itulah tadi key dan also summarize dari buku Outliers ini yang sangat menarik, yang aku harapkan setelah kalian menonton video ini langsung membacanya, because you should always read the text by yourself and never assuming what it is about or even take somebody's opinion as your own. Dan if you have read it, I would love to hear your thoughts about this book. So leave in the comment below, dan jika kalian suka dengan video ini, just put your thumbs up, dan I'll see you guys in the next video. Terima kasih, semoga bermanfaat, stay safe dan stay healthy. Let's read more books.